Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya kawan ya, saya minta dukungannya ya dengan like-nya ya, subrek-subreknya ya, biar channelnya lebih tambah berkembang lagi ya. Mohon maaf ya, subscribe itu juga gratis ya, nggak apa-apa ya. Nah, kali ini kita akan mereaction ya masalah ini ya, Aibda Robik ya akhirnya direkonstruksi juga ya. Dalam kasus ya tersangka pengedoran siswa ya yang di Semarang, Aibda Robik ya menjalani rekonstruksi ya pengedoran Gama Rizkinata pada Senin 30 Desember 2024. Kejadian pengedoran di Semarang ya pada tanggal 24 November 2024 dan menyebabkan korban MD dan dua siswa SMK lain mengalami luka yang lumayan parah ya. Dan Robik pun dihadirkan di lokasi pengedoran di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang. Dia memakai setelan baju tahanan ya berwarna biru dan beralas kaki sandal jepit. Sandal jepit bosku. Ya begitulah sebagai terpidana tersangka ya. Jadi mantan anggota Satuan Reserse ya narkobis ya Kepolisian Resort Kota Besar Semarang ya berpangkat Ajun Inspektur 2 itu apa? Aibda ya, berpangkat Aibda ya. Memakai helm ya warna hitam, sementara tangan kanannya menggunakan door ya. Menggunakan door, tapi door mainan, bukan door beneran. Kalau dipegangin door beneran untuk rekonstruksi, bisa untuk ngedor komandannya mungkin. Nah, ini sudah tidak ada yang menghalang-halangi lagi ya, karena Kapolresnya sudah dimutasi ya, dipindah ke Mabes Polri Jakarta di bagian yang tidak banyak debunya. Kalau waktu menjabat di Semarang kan Kapolres Tabesnya banyak kelilipan debu. Nah, kalau di Mabes Polri tidak ada debunya. Jadi nggak bisa nyari seseran ya. Ini terang-terangan aja ya. Jadi sejumlah adegan ya diperagakan dalam rekonstruksi kasus polisi ngedor siswa SMK 6 lokasi ya, sekitar 40 peragaan ya, dan disaksikan oleh para pengacara daripada pengadu ya. Nah, jadi keluarga Gama melalui kuasa hukumnya Yainal ya, Pak Yainal Abidin Petir ini, LBH Petir ya, menilai ada sejumlah adegan yang menguntungkan korban. Nah, jadi Gama tidak dalam rangka menyerang karena dia duduk naik motor di tengah ya. Oke, kita dalam adegan rekonstruksi itu diperagakan di situ ada gini ya, sejenis lurit ya. Padahal dalam CCTV tidak terpantau yang namanya benda melingkar kayak bulan sabit alias lurit itu tidak membawa ya, si korban tidak membawa itu. Tapi dalam rekonstruksi kenapa ada itunya, ada bulan sabitnya yang bernama celurit itu. Nah, ini juga aneh, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin ya para saksi lainnya ya biasa dapat intimidasi kecil-kecilan itu biasa lah, nggak apa-apa. Cuma untuk mempermulus atau untuk memperingan Aibda Robik aja supaya pasalnya itu bukan tidak dimasukkan pasal 340 ya. Mungkin untuk menghilangkan pasal 340 diadakanlah sabit itu alias celurit itu ya, biar pasalnya cuma menjadi 351 dan 338. Karena kalau 340 hukumannya jelas direncanakan ya. Demikian menurut Zainal LBH Petir ya. Siswa sekolah menengah kejuruan negeri 4 Kota Semarang itu juga tidak menyerang Robik ya, tidak menyerang. Dalam CCTV juga sudah terlihat. Jadi Robik jelas tidak dalam posisi terancam. Tapi rekonstruksi itu bisa disetting, bisa direkayasa. Ya tujuannya komandan hanya untuk menyelamatkan Robik aja biar hukumannya ringan. Itu saya duga seperti itu ya. Untuk selanjutnya mari kita simak. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda R. Rekonstruksi ini merupakan suatu rangkaian peristiwa di mana kegiatan tersebut dimulai dari anak-anak berkumpul bersama teman-temannya di suatu lokasi, kemudian berpindah ke lokasi lain, dan mereka pada suatu titik lokasi tertentu di sini mereka melaksanakan perkelahian. Namun perkelahian itu antar kelompok tersebut tidak terjadi karena salah satu dari kelompok tersebut mengeluarkan senjata tajam atau peluru. Akhirnya mereka kembali ke motor dan mereka ternyata bukan kembali bubar, mereka mengambil senjata tajam masing-masing. Akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart itu melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu gang. Dan kelompok yang mengejar balik kanan melintas kembali Aibda R.
dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Tentu ada 6 ya kurang lebih ya, mulai dari Jeraka, kemudian dari Pusponjolo di mana mereka berkumpul kembali menambah kekuatan personil atau menambah kekuatan rekan yang untuk tawuran atau perkelahian, kemudian menuju ke lokasi perkelahian di Simongan, kemudian mereka bubar karena melihat salah satu prajurit, kemudian ke lokasi di pos Linmas di mana mereka mengambil alat sajam, corbek maupun celuri tersebut untuk mengejar lawannya, dan kemudian aksi kejar mengejar sampai lokasi di Alfamart. Di jembatan sebelumnya sebenarnya di jembatan mereka berganti memegang alat sajam, kemudian sampai di Alfamart. Nah di sini di Alfamart terjadi peristiwa penembakan itu kan Abdillah. Kalau senjata sudah jelas CDP ya, tadi itu cuma replika aja. Ya, nggak mungkin kita di sini bawa senjata asli kan. Jumlahnya sama ya Pak? Sama. Pak, tadi ada perbedaan pendapat si Agda Robi kan katanya tersangka korban mengayunkan senjata Pak, dan Robi di. Kita lanjut sejenak ya. Jadi Pak Zainal ya, Pak Zainal Petir itu menurutnya rekonstruksi belum sesuai ya dengan kejadian asli pada saat pengedoran terhadap korban ya, tidak sesuai dengan yang dia pikirkan ya. Jadi kejadian korban sebenarnya tidak membawa celurit ya, jelas-jelas tidak membawa celurit ya. Jadi Pak Zainal Petir juga mengatakan bahwa keluarga menyampaikan jika proses penyelidikan dan pengungkapan dari rekonstruksi belum seperti apa yang diharapkan ya. Jadi pengedoran yang terjadi sangat dekat dan pada rekonstruksi jaraknya tidak sama. Ini tidak bisa ditutup-tutupi bahwa Aibda Rofiq melakukan pengedoran secara brutal, itu yang dikatakan Pak Zainal Petir ya, LBH Semarang ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut lagi. Ngapain? Semua diperlihatkan. Memang bawa, tapi arah tembakannya itu yang. Yang lihat pedes mata saya. Pak, nggak ada senggolan Pak ya? Ada senggolan nggak Pak? Kan cuma ada senggolan atau tidak, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Nggak ada Pak tadi lihatnya Pak. Ya, silakan bisa membaca, silakan bisa mengartikan. Silakan tadi yang sudah melihat rekonstruksi dari awal sampai akhir bisa menjelaskan kepada masyarakat, tidak ada yang ditutupi oleh pihak kepolisian. Kalau Kapolres Tabes tidak ke Lemdikpol. Itu imbas dari kasus ini atau gimana Pak? Tidak. Rotasi ini adalah penyegaran. Tour of duty, tour of area itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. Karena untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja daripada personil maupun organisasi. Dan hal itu termasuk juga mengembangkan karier dari yang bersangkutan. Tersangka dengan saksi ya, itu sah-sah saja ya, keterangan tersangka dia, keterangan saksi melalui dia tidak ada masalah. Nanti akan kami dukung dengan bukti forensik daripada CCTV digital yang kami sudah dapat ya. Kami akan combine, kami sandingkan, nah terlihat mana yang sesuai dengan fakta. Yang pertama. Terus yang kedua, perlu saya jelaskan bahwa keterangan para saksi semua ini ya, itu semua sudah didukung dengan alat bukti digital forensik ya. Handphone para saksi-saksi itu ya sudah kami nilai dan sudah kami lapor hasilnya apa, itu yang tadi ya, keterangan mereka bahwa ada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan memang tidak terjadi perkelahian ya, tapi terjadi akhirnya hasil kejahatan. Itu semua sudah terekam dalam BAP maupun dalam bukti digital forensik. Semua BAP, dalam pemeriksaan BAP ini semua sudah didampingi oleh pendamping masing-masing ya, dari gurunya sudah kita ya, kemudian dampingi, kemudian dari UPTD juga kami dampingi. Pak, kalau yang ini Pak, senggolan tadi Pak, itu kejadian nggak Pak dalam rekonstruksi ini? Bisa lihat tadi ya. Lihat tidak, dalam hal kegiatan itu tidak terjadi senggolan, hanya mepet. Hanya mepet aja ya. Pak, setelah menembak itu Hidayat itu kemana Pak? Ya. Ke BPKB atau kemana? Ya. Yang pertama Ida setelah dia menembak, dia mencari keberadaan mereka ya, termasuk juga ke rumah sakit. Ya alhamdulillah, kami merasa senang, kami merasa plong, karena menurut kami apa yang dilakukan oleh Kapolres Tabes mulai setelah meninggal dunia, dia terus mendatangi keluarga bersama seorang oknum wartawan supaya masalah ini tidak dibesar-besarkan, kemudian masalah ini supaya diikhlaskan. Kalau diikhlaskan itu kan pidananya kan berkurang, mungkin tidak akan dipecat itu pelakunya. Itu yang menurut saya perilaku dari Kapolres Tabes Kombes Irwan itu yang tidak benar, sehingga pantas lah kalau dia di istilahnya apa, dicopot atau digeser.
Yang penting kami minta jangan sampai menjadi Kapolrestabes lagi kan gitu. Ya, percaya kepada saksi. Saksi kan anak masih lugu, anak-anak masih polos asli, dan kesaksian dari saksi itu justru memperberat kesaksian yang disampaikan oleh tersangka kan gitu. Jadi saya lebih percaya kepada anak-anak. Tadi kan ngotot si tersangkanya, saya posisinya jatuh sehingga nembak sampai setelah jatuh baru nembak, enggak, anak ngomong enggak. Jadi posisi seperti ini, nembaknya seperti ini gitu. Jadi memang ya punya hal lah mereka melakukan pembelaan pasti kan. Rekonstruksi tadi sih saya sendiri banyak yang jengkel, kayak anu kan kita juga belum punya fakta-fakta yang real kan. Jadi nanti kita serahkan aja Bang Bapak. Ada kejanggalannya gimana Pak? Kejanggalannya di mana aja? Kan banyak yang diatur-atur, kayak saksi-saksi tadi kan banyak yang dia suruh seperti ini kan. Kecewa ya Pak, yang berarti dari keluarga bahwa ada dia teratur kemudian ada. Ya itu kan harusnya kan yang tahu lebih tahu kan saksi-saksi ya. Jadi posisi dia di mana, dia posisinya seperti apa, dia tiba-tiba seperti apa kan yang saksi yang tahu. Ada apa ini? Itu menjadi pertanyaan saya kepada penyidik Polda. Ya kan, ataupun katanya ada dua opsi, tapi harus dilakukan. Kan begitu. Ya kan, memang secara keseluruhan dalam rekonstruksi itu diterima oleh klien saya. Kan demikian. Nah, memang kalau kita pilihan secara rekonstruksi secara keseluruhan, ya kan, tadi saya tanya klien saya, dia bisa menerima itu. Tapi yang kami masih menjadi pertanyaan adalah luka. Itu jadi pertanyaan saya. Apa itu penyebab luka? Sampai sekarang belum diungkap.